Frankie Roaring. Cuma di situlah kelihatan. Oke, ini Pak Frankie-nya belum ada ya. Oke. Padahal gua belum klik live dulu. Selamat siang Soekarno Muda, saya keluar dari UBK dan hari ini kita kembali lagi dengan IG Live. Tema kita hari ini adalah reaktualisasi Pancasila dalam realitas perubahan sosial akibat COVID-19 dan New Normal. Sebelumnya saya mengucapkan selamat memperingati Hari Lahir Bung Karno bagi segala sivitas akademika Universitas Bung Karno. Hari ini adalah hari yang penting bagi kami di UBK. Dan hari ini kita bakal ada tamunya, pembahasan ini dengan Pak Frankie Roaring dari FISIP sebagai Dekan di FISIP. Nah, Pak Frankie sudah ada, saya add lagi langsung. Oke. Pak Frankie lagi connecting dan sekali lagi saya ucapkan untuk semua Soekarno Muda yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung hari ini bersama kita. Dan saya ucapkan juga untuk selalu stay safe, jangan lupa untuk stay at home dan jangan lupa juga untuk belajar untuk sisa UTS minggu depan, kan masih ada 2 hari lagi tuh. Jadi saya ucapkan all the best. Saya ucapkan sekali lagi juga good luck buat Mas Soekarno Muda dan selamat siang Pak Frankie. Selamat siang juga. Apa kabar Pak? Selamat siang juga. Ya, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Ya Pak. Terima kasih juga Pak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama Soekarno Muda UBK hari ini Pak. Ya, terima kasih Ya Pak. pada kesempatan ini. Ya Pak, kita hari ini akan membahas topik reaktualisasi Pancasila dalam realitas perubahan sosial akibat COVID-19 dan New Normal Pak ya. Betul ya. Pak. Oke. Hari ini adalah hari lahir Bung Karno, Pak ya? Ya, itu hari ulang tahun Bung Karno yang ke-119 ya. Betul, Pak. Dan kenapa kira-kira momentum ini cocok disampaikan pada hari ini, Pak? Hari lahir Bung Karno. Ya, halo. Oh iya, ya. Pak. Saya ulangi, Pak, pertanyaan saya, Pak ya. Kenapa kira-kira momentum ini cocok disampaikan pada hari lahir Bung Karno hari ini, Pak? Ya, karena membahas Soekarno tentu juga harus membahas tentang pemikiran-pemikirannya. Berarti kita tidak bisa membahas tentang pemikiran tanpa menjelaskan tentang karya terbesarnya seorang maestro, pemikiran terbesar yaitu Bung Karno. Jadi tentu harus melibatkan membahas tentang Bung Karno juga sebagai yang melahirkan dan menggali Pancasila. Jadi momentum yang tepat ini dipakai untuk kita menyadarkan bahwa pemikiran besar Soekarno ini sebenarnya bukan hanya bicara tentang masalah kontribusinya kepada perjuangan bangsa Indonesia menuju pada kemerdekaan, tetapi juga bahkan di dunia internasional juga diakui sebagai seorang tokoh yang sangat dihormati dan dikagumi. Jadi saya pikir sudah merupakan sebuah momentum yang paling pas, terutama untuk bagaimana kita mencoba mengkaji tentang realitas kekinian dalam konteks pemikiran Soekarno. Jadi kalau ingin dijelaskan kenapa ini sangat tepat, saya ingin mengemukakan begini. Sebenarnya bukannya pemikiran Bung Karno yang tidak relevan dengan realitas perkembangan zaman, tapi kita yang punya tugas untuk mencari relevansinya dengan perkembangan zaman. Momentum ini sebenarnya memberi kesempatan kepada kita untuk mampu melihat tentang realitas sekarang dengan kaitannya dengan pemikiran-pemikiran Bung Karno. Sehingga kita punya tugas untuk melakukan estafet pemikiran supaya tidak berhenti pada satu generasi saja. Kesempatan tentang lahirnya Pancasila dan Bung Karno ini satu paket yang saya pikir sangat cocok untuk kita bahas bersama dalam kaitannya dengan realitas sosial yang terjadi saat ini dalam masyarakat. Gitu Pak ya, baik Pak. Nah, balik lagi tadi Bapak sempat menyebutkan estafet Pak ya. Ya. Itu caranya gimana Pak? Kalau boleh di-share kepada kami Pak? Tentu kita ingin mencoba mencari relevansinya dengan realitas perkembangan saat ini. Saya kasih contoh misalnya kaitannya pemikiran terbesar Bung Karno itu tentang Pancasila, tentang nilai-nilai religius. Apakah religiusitas itu kemudian saya dengan konteks ini ya, religiusitas kaitannya dengan revolusi industri 4.0 sebenarnya sudah tersebar
sudah tersedia di dalam masyarakat, cuma masyarakat belum melakukan transformasi dengan cepat. COVID-19 datang, kemudian proses percepatan itu sangat, masyarakat terpaksa dan akhirnya jadi biasa untuk bisa mengikuti tentang realitas spiritualitas dengan menggunakan katalisator teknologi digital. Apakah ada spiritualitas yang berkurang? Tidak juga rupanya. Kita perhatikan bagaimana orang beribadah, orang berinteraksi di tempat ibadah bisa dilakukan di rumah. Sekarang kenyataannya bahwa semua agama bisa sama sekarang tempat ibadahnya di rumah. Justru spiritualitas semakin meningkat, bahwa ketika kerinduan untuk ke tempat ibadah itu bisa disalurkan melalui ibadah-ibadah di rumah. Itu satu contoh sebenarnya nilai identitas dari Pancasila. Karena Pancasila itu ada 5 sila yang substansinya tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemudian bangsa dan kerakyatan. Itu menjadi inti daripada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Terus yang pemikiran utama Bung Karno itu adalah tentang persatuan dan kesatuan. Bagaimana dia menempatkan tentang persatuan-kesatuan ini dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Saya ingin menjelaskan tentang kasus COVID-19 ini yang menyerang bukan hanya Indonesia, bahkan dunia internasional. Kenyataan membuktikan bahwa negara-negara besar sekalipun itu porak-poranda menghadapi situasi saat ini. Bagaimana masyarakatnya tidak percaya dari pemerintahan dan terjadi gerakan sosial dan politik yang kemudian bahkan seperti Amerika Serikat, Rusia, negara-negara besar sekalipun akhirnya mengalami bentuk-bentuk gerakan sosial dan gerakan politik. Nah, kita kembali ke Indonesia, bagaimana kita mencoba menjelaskan relevansinya dengan realitas sekarang dalam pemikiran Bung Karno? Kita harus tahu bahwa dalam nilai-nilai pemikiran Soekarno tentang persatuan dan kesatuan menempatkan gotong royong dan kebersamaan. Artinya bahwa masalah ini bukan tugasnya pemerintah dalam mengatasi COVID-19, tapi juga tanggung jawab masyarakat dan semua anggota warga negara dan bangsa ini untuk bisa mengatasi bersama. Sikap untuk tetap tinggal di rumah itu merupakan sikap bagaimana kita bergotong royong untuk menghadapi krisis ini supaya cepat selesai. Perilaku menggunakan masker dan menjaga jarak adalah bentuk yang disebut dengan kebersamaan dan gotong royong. Artinya apa? Sikap itu menunjukkan bahwa kita peduli dengan kesehatan kita dan orang lain. Itu yang saya pikir bisa kita jelaskan tentang bagaimana nilai-nilai pemikiran Soekarno bisa diimplementasikan dalam realitas kehidupan saat ini. Makanya saya ingin mengemukakan tadi ada tema besarnya, ada reaktualisasi. Apa yang dimaksud dengan reaktualisasi? Adalah sebuah kegiatan yang ingin merealisasikan atau mengimplementasikan nilai-nilai dan pandangan hidup Pancasila melalui perbuatan dan tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Pancasila itu menjadi sebuah nilai yang kontekstual dan kekinian. Nah, nanti kita akan bisa explore dalam diskusi kita, apa saja yang bisa kita lihat dalam realitas kehidupan saat ini. Yang kita pahami bahwa saat ini bagaimana rupanya semua permasalahan sosial yang ditimbulkan dari COVID-19 ini. Jadi, sambil contoh tadi ada misalnya krisis ekonomi, kemudian bentuk-bentuk ketidakpercayaan, munculnya hoax. Jadi saya melihat bahwa virus COVID-19 ya, sampai ada lagi di dalam masyarakat virus-virus politik, virus kebencian, dan virus yang lain yang menyebar dalam masyarakat. Tapi menurut saya, kalau bangsa kita ini bergotong royong bersama, peduli dengan persatuan dan kesatuan, saya percaya bahwa bangsa ini bisa keluar dari masalah ini. Harusnya kesempatan momentum saat ini mendidik dunia internasional bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang tough. Saya ingin menjelaskan juga kaitannya dengan bonus demografi. Ini adalah momen menguji bagaimana generasi yang disebut bonus demografi kita diuji saat ini. Apa bukti yang bisa kita dapatkan? Bahwa rupanya generasi kita memiliki ketangguhan dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19. Sekalipun memang sudah ada korban, tetapi kita lihat bagaimana tough dan tangguhnya generasi saat ini. Ini menjadi momen pertama, ujian pertama sebelum kita memasuki yang sesungguhnya di 2030 sampai 2040 tentang generasi bonus demografi. Artinya kita akhirnya bisa melihat bahwa kita ke depan dan kita percaya, saya optimis bahwa kita bisa keluar dari keadaan seperti ini kalau kita membangun bersama-sama nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Baik Pak. Oke.
Kembali lagi tadi Pak ya, ke reaktualisasi Pancasila tadi Pak ya. Memang sekarang kan kita dipaksa nih Pak ya untuk lebih maju ya, karena ada COVID-19 ini Pak ya. Nah, reaktualisasi Pancasilanya ini Pak, kira-kira tindakan-tindakan konkret yang bisa diambil sekarang juga baik oleh generasi yang lebih tua dan generasi muda sekarang tuh apa aja sih Pak? Jadi kita harus melihat bahwa dalam konteks nilai kebersamaan itu, kekeluargaan dan gotong royong, kita harus melihat bahwa, misalnya saya kasih contoh tentang yang disebut dengan new normal. New normal itu sebenarnya sudah terjadi dalam masyarakat. Kalau saya menggunakan masker, saya menjaga jarak, sebenarnya bukan semata-mata untuk menjaga kesehatan saya, tapi saya juga peduli dengan kesehatan orang lain. Saya peduli dengan kesehatan orang lain karena juga akan berimbas kepada saya. Sehingga itu merupakan sebuah bagian yang merupakan sebuah saling ketergantungan. Kita menyadari bahwa kita peduli dengan yang lain. COVID-19 ini sebenarnya sudah diberikan landasan buat kita dengan kemajuan-kemajuan teknologi, revolusi industri. Ya. Saya katakan, Tuhan itu memberikan rahmatnya, rupanya revolusi industri 4.0 sudah diberikan kepada kita untuk suatu saat menghadapi situasi saat ini. Nah, prosesnya mungkin belum secepat saat ini. Tapi ketika COVID-19 itu datang, kita menjadi mau tidak mau terpaksa untuk jadi terbiasa menggunakan adaptasi dengan teknologi. Nah, kalau kaitannya dengan tadi yang disebut dengan apa yang harus real kita bisa lakukan dengan nilai-nilai Pancasila supaya kita bisa survive dalam krisis. Saya mengatakan begini, awal revolusi ketika terjadi kemajuan teknologi digital, masyarakat seolah mengalami gaya hidup yang berubah, seolah menjauhi relasi sosialnya, seolah alone together. Dia bisa mengerjakan semuanya. Tetapi setelah orang dipaksa untuk menggunakan secara adaptasi digital teknologi mau tidak mau harus mengikut semua, mulai muncullah mereka kesadaran bahwa yang disebut dengan relasi kemanusiaan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Muncul bela rasa berbagi, nilai-nilai kemanusiaan mulai muncul. Pak Claude bisa lihat bagaimana kalau disebut dulu mungkin yang disebut dengan gotong royong itu orang harus membantu secara fisik, tapi sekarang nggak harus loh. Dengan orang bisa memberikan bantuan langsung transfer dengan digital, dengan banking dan segala macamnya. Ada kepedulian secara bersamaan di sini. Walaupun orang tinggal di rumah, orang bisa melakukan nilai-nilai itu. Jadi menurut saya sebenarnya nilai-nilai kekeluargaan dan nilai kemanusiaan itu tidak hilang. Yang berubah adalah pola-pola perilakunya. Contoh gotong royong. Gotong royong nggak berubah, cuma perilaku gotong royongnya itu. Orang bisa membantu. Sekarang coba lihat, kayaknya masyarakat sekarang berlomba-lomba untuk memberikan bantuan kebaikan kepada sesamanya. Mereka mudah tergerak nilai kemanusiaannya. So kalau gitu sebenarnya, yang disebut dengan momentum COVID-19 ini menyadarkan pada kita yang tadinya kita hanya sibuk dengan dunia digital semata, bahwa itu hanya untuk kepentingan pribadi, kayak media komunikasi, dan akhirnya kita mulai sadar ada kerinduan kita tentang relasi kemanusiaan itu, dan akhirnya kita jadi peduli dalam itu. Tidak hilang kemanusiaan nilai-nilai itu, dan itu yang berubah adalah perilakunya. Ada nilai-nilai baru sebenarnya. Saya kasih contoh tentang silaturahmi yang harus dilakukan pada saat pada saat memperingati hari raya. Orang tidak perlu datang secara fisik, tapi bisa melalui yang disebut video call dan yang lain-lain. Berarti silaturahmi masih tetap terbangun. Gitu Pak ya. Jadi nilai-nilai gotong royong ini justru kelihatan sekali di saat ini, itu malah kelihatan lebih nongol, lebih kelihatan lagi ya. Apalagi dengan sarana digital yang sekarang orang juga saling membantu dari keuangan juga kan, ada yang memberikan donasi, ada yang saling mempromokan usaha dan sebagainya. Jadi nilai-nilai gotong royong ini tidak pernah hilang dan malah kelihatan zaman sekarang Pak ya. Ya betul. Saya kasih contoh sebenarnya. COVID dalam situasi saat ini, masyarakat itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam hal belajar, dalam hal ekonomi dan yang lain-lainnya. Awalnya sebenarnya disebut new normal.
itu merupakan kesadaran masyarakat untuk menjaga dirinya dan orang lain, jaga jarak. Betul. Terus kemudian melakukan aktivitas dengan digital, dengan internet, dengan media sosial lainnya. Itu sebagai usaha untuk menjaga diri dan yang lainnya. Kesadaran ini ada di dalam masyarakat. Jadi kalau gitu yang disebut dengan new normal, itu sebagai sebuah norma-norma yang dilembagakan itu oleh pemerintah. Tapi ini sudah dilakukan lebih dulu oleh masyarakat. Proses percepatan dan perluasan ini dilakukan oleh kebijakan pemerintah. Jadi sebenarnya proses new normal, masyarakat sudah mulai memahami itu arti pentingnya. Jadi artinya di situ yang disebut new normal, bahwa ada kepedulian dan sikap gotong royong bersama untuk mengatasi COVID-19 ini. Jadi yang disebut dengan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam nilai Pancasila, justru itu diwujudkan dalam realitas kekinian. Apa artinya? Negara besar sekalipun, dengan program paling canggih sekalipun, tanpa masyarakatnya terlibat bersama, saya pikir itu nonsens. Jadi rupanya sebenarnya, situasi saat ini menjelaskan, walaupun orang nggak bilang, ini Pancasila, tapi bahwa mereka sudah melakukan itu. Kalau gitu yang disebut dengan nilai Pancasila itu bukan sesuatu yang baru, bukannya sesuatu yang asing. Tugas kita adalah mencari relevansinya dengan realitas kekinian. Itu yang tugas kita sebenarnya. Jadi kalau orang bilang bahwa, saya kasih contoh tentang religiusitas, bahwa Pancasila itu bukan tandingan moral agama-agama yang ada. Karena Pancasila itu memberikan sumber nilai kepada Pancasila. Jadi ada yang namanya passing over spiritualism. Bung Karno itu punya kemampuan itu. Dia mampu spiritualitas yang melintas batas. Semua agama sekarang memiliki kerinduan untuk beribadah, untuk memuja Tuhan, dan bersosialisasi dengan umatnya. Tapi itu akhirnya bisa dilakukan dalam adaptasi dalam komunikasi digital. Jadi saya pikir yang berubah perilakunya, tapi spiritualism tidak berubah. Dan itulah kekuatannya sebenarnya. Pancasila bahkan menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama. Karena apa? Saya kasih contoh beberapa negara yang sudah tidak kuat lagi mengatasi situasi seperti ini. Bahkan mungkin Pak Claude sudah pernah lihat atau sudah lihat di satu negara dia membuang simbol-simbol agamanya karena dianggap gagal untuk melindungi dia. Tapi justru masyarakat Indonesia justru semakin memperkuat keimanannya. Artinya apa? Di dalam apakah orang nyaman dalam penderitaan saat ini dan kesusahan? Ya di dalam Tuhan, di dalam agama. Berarti sebuah bangsa yang menempatkan Tuhan sebagai sumber mengatasi semua tekanan, maka dia akan menjadi bangsa yang kuat. Luar biasa, Pak. Sila pertama ya, Pak? Ya, sila pertama. Yang kedua, gotong royong, yang kebersamaan, kemanusiaan. Justru nilai kemanusiaan melatih kita semua jadi peduli. Pak Claude bisa lihat beberapa waktu yang lalu viral ada seorang yang mungkin hidup sendirian, ada seorang anak yang dibully. Lihat, luar biasa. Semua orang berlomba-lomba dari seluruh penjuru ini melakukan aksi kemanusiaan. Oh ya, betul, Pak. Dia bisa melakukan apa saja nilai-nilai itu di dalam rumah. Jadi kita bisa melaksanakan, mengaktualisasikan itu di dalam rumah. Bahkan kalau yang saya jelaskan, di manakah tempat paling aman di dunia ini? Untuk saat ini, di rumah. Kita bisa mengabdi kepada negara di rumah. Dan tetap di rumah, berarti ada jiwa kepatriotan kita dan kebangsaan, loyalitas dan bela negara kepada negara dengan tetap tinggal di rumah. Nah, itu sebuah gambaran sebenarnya. Jadi sebenarnya nilai itu tidak berubah. Yang berubah adalah perilaku. Perilaku gotong royong, perilaku bersamaan yang berubah. Mungkin seperti itu, Pak ya. Tadi kalau saya perhatikan dari pembicaraan kami ini, banyak sekali dampak positif, Pak ya, dalam perubahan sosial di masyarakat ini. Dari gotong royong juga, bentuk gotong royong juga sudah modern juga sekarang. Dan untuk masyarakat Indonesia nih, Pak ya, perubahan sosial ini apakah ada dampak negatifnya sebenarnya, Pak? Tentu pasti yang pertama adalah dampak negatif. Orang yang terkena COVID-19 ini pasti ada yang harus menderita di rumah sakit, ada juga yang terpaksa harus merenggang nyawa atau meninggal dunia, kemudian menimbulkan beban sosial bagi keluarganya, kemudian juga dampak ekonomi.
ekonomi yang disebut dengan pemutusan hubungan kerja, berkurangnya pendapatan dan yang lain-lainnya. Tapi kita mesti ingat bahwa dalam setiap sisi buruk kita bisa menangkap peluang. Setiap krisis selalu ada peluang. Nah, kemampuan beradaptasi yang dibutuhkan dari sebuah masyarakat. Saya kasih contoh sederhana, bagaimana sekarang kalau kita menggunakan yang disebut dengan digitalisasi, bagaimana kita mampu untuk survive. Pak Claude bisa lihat bermunculan sekarang orang-orang yang istilahnya melawan kemiskinannya dengan bantuan-bantuan media-media sosial dan digital ini. Banyak entrepreneur baru sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan ekonominya. Dia ingin keluar dari krisis. Dulu ada orang yang cuma jualan biasa-biasa saja, sekarang dia dapat order banyak. Itu bentuk kesadaran, bentuk usaha dia beradaptasi dengan lingkungan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lihat. Tadi yang ada efek negatifnya, semua memberikan kesadaran kita untuk bisa survive. Itu keunggulannya manusia. Kalau hewan sangat bergantung pada organismenya. Manusia itu lemah. Dia lemah terhadap virus. Tapi dia beradaptasi dengan virus dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan segala macam. Sama juga dengan krisis ekonomi. Membuat kita menjadi tough. Jadi pelajaran pertama yang kita dapat dari krisis ini adalah bahwa adaptasi itu dibutuhkan bagi masyarakat kita. Yang kedua, mau belajar. Kita bisa belajar apa saja pada momentum saat ini. Ketika bicara tentang kita harus berada di rumah, banyak hal yang kita bisa belajar. Kalau dikemukakan begini, ini juga tugas mahasiswa, bukan hanya tugas mahasiswa, tapi semua. Nah, sebentar Pak Claude, saya coba. Saya juga Pak ya, silakan minum. Ya, silakan ya. Ada istilah dalam bahasa Latin, non scholae sed vitae decimus. Orang itu belajar bukan untuk sekolah, orang belajar untuk hidup. Manusia itu makhluk yang belajar. Dari kasus ini sebuah pelajaran ke depan. Bagaimana kita hidup dengan cara-cara yang supaya bisa layak keluar dari krisis ini. Yang ketiga itu persatuan dan kesatuan. Penting buat kehidupan kita saat ini. Untuk menghadapi apa saja, kita harus bisa membangun sebuah kebersamaan. Kita harus tahu bahwa kapan saatnya untuk berhenti berdebat ketika keutuhan masyarakat dan bangsa ini terancam. Pak Claude, kenapa saya kemukakan penting momentum ini dibicarakan juga? Salah satunya kan banyak. Orang tidak hanya melihat kasus COVID ini, tapi juga lihat ada virus-virus lain, virus politik, virus kebencian, yang melihat bahwa bencana yang from nature disaster ini bisa menjadi political disaster karena bisa dimanfaatkan untuk tuntutan-tuntutan yang lain, krisis yang lain. Nah, kita harus belajar di situ bahwa untuk duduk bersama, sepakat untuk membangun persatuan dan kesatuan, bukan demi penguasa, bukan demi seseorang, tapi demi kita bersama gitu. Pemimpin sekarang ini mungkin waktunya tinggal 3 tahun tuh 2 tahun lagi masa kekuasaannya. Tapi bangsa ini harus tetap survive. Kalau kita jangan biarkan perpecahan itu timbul dari akibat yang ditimbulkan dari COVID-19. Saya percaya dan optimis. Jika kita bersatu dan bergotong royong, maka masalah ini bisa kita atasi bersama. Yang ketiga itu mengenai masalah kekeluargaan. Akhirnya kita sadar. Setelah kita berada di rumah, kita mulai menyadari arti pentingnya relasi kemanusiaan dan kebersamaan. Pak Claude bisa lihat bagaimana masing-masing orang memiliki peran yang berbeda untuk untuk bangsa ini. Seorang perawat mengambil peran, seorang driver ojek online mengambil peran, seorang pedagang makanan mengambil peran masing-masing. Semua itu memberikan sebuah pemahaman bahwa kita saling membutuhkan sama lain, menghargai semua profesi saat ini. Di saat inilah makanya kita perlu untuk melihat bahwa kepentingan bangsa kita ini ke depan. Bahwa bangsa ini seperti Bung Karno kemukakan, tidak dibentuk untuk 100 tahun, 200 tahun. Tapi untuk selamanya. Selama hayat di kandung badan. Artinya bahwa ada tugas penting bagi bangsa kita ya, supaya ada yang disebut dengan bagaimana kita mencari relevansinya dengan perkembangan zaman.
supaya kita jangan menjadi buta untuk melihat realitas ini tanpa ada pegangan. Pancasila itu bukan hanya sekedar ideologi, sebuah pandangan hidup. Kalau ditanya sumbernya dari mana? Ya sumbernya itu berdasarkan dari Pancasila materi, nilai-nilai, norma-norma, norma agama, norma budaya yang dari masyarakat. Jadi kalau gitu bukan suatu yang baru, suatu yang nilai-nilai ada dalam masyarakat. Akhirnya kita bisa lihat kan, mereka yang mengatakan, saya nggak melakukan ini dengan Pancasila, tapi apa yang Anda lakukan itu nilai Pancasila sebenarnya. Harusnya itu, bahwa itulah yang sebenarnya mengemukakan bahwa Pancasila itu bukan sesuatu yang baru, tapi nyata-nyata ada di dalam masyarakat. Ya. Gitu Pak, betul Pak ya. Jadi memang Ya. Pancasila ini memang sebelum ada Pancasila pun udah terjadi dalam masyarakat kita ya Pak ya. Ya, kan Pancasila sumbernya dari masyarakat kita. Betul, Pak. Jadi Betul, ketika Pak. Bung Karno merumuskan kembali, Bung Karno bukan menciptakan, tapi merumuskan kembali, like puzzle. Jadi gambar itu udah ada, dikumpulin, jadi gitu. Seperti seorang ibu tidak menciptakan anak, tapi melahirkan anak. Betul Pak. Tapi ini kan dibutuhkan sebuah kemampuan memahami dinamika masyarakat. Nah, Pak Claude, apa yang saya katakan, apa yang ingin saya kemukakan, kenapa ini penting ya? Saya ingin menjelaskan begini, dalam sejarah pergerakan bangsa-bangsa di dunia ini, banyak pemimpin bangsa itu yang cuma sampai membebaskan bangsanya dari penjajahan. Tapi Bung Karno tidak sampai di situ. Soekarno adalah pemimpin dan juga pemikir yang mampu memberikan landasan bagaimana sebuah bangsa ini untuk melihat ke depan. Jadi makanya, kalau kita bahas tentang Indonesia, tentu kita harus bisa juga membahas tentang Bung Karno. Kenapa? Karena dialah sang maestronya yang merumuskan nilai-nilai itu. Pancasila ini merupakan sebuah komitmen bersama. Kemutlakan Pancasila itu bukan kemutlakan agama. Tapi kalau kita ingin hidup bersama sebagai sebuah bangsa yang beragam, maka Pancasila satu-satunya alat pemersatu. Di dalam Pancasila orang itu mampu dipersatukan tanpa harus diseragamkan. Berbeda dengan bangsa Singapura, bangsa Malaysia, ketika mereka menjadi sebuah bangsa, mereka mengedepankan unsur golongan utamanya sendiri. Saya kasih contoh Malaysia, unsur pribuminya. Untuk di Singapura, unsur Chinese-nya. Padahal di dalamnya itu unsur-unsur pembentuk bangsanya. Tapi kita tidak. Ada permasalahan bangsa kita saat ini. Dari dulu sampai sekarang, bagaimana menyatukan bangsa kita yang beragam tanpa harus menyeragamkan. Itu Pancasila. Kenapa? Karena orang Jawa tetap orang Jawa, walaupun dia di Indonesia dengan Pancasila. Orang Sulawesi tetap Sulawesi, walaupun dia tetap Sulawesi, walaupun dia di Indonesia. Yang Muslim tetap Muslim, yang Kristen tetap Kristen, yang Buddha tetap Buddha, walaupun dia di Indonesia. Jadi dengan Pancasila ini tidak ada satupun yang harus dikorbankan. Dia dipersatukan tanpa harus diseragamkan. Luar biasa Pak. Nah gini Pak, saya ada pertanyaan penting nih Pak. Kampus OBK nih Pak ya, kita membawa nama sang proklamator bangsa, Bapak Bangsa Indonesia, ya kan Pak? Jadi pastinya UBK ini punya sebuah peran dalam reaktualisasi Pancasila dan kehidupan new normal. Nah, kira-kira nih, Civitas Akademika UBK nih, kita bisa ngapain sekarang Pak untuk mendukung the new normal nanti? Usaha kita apa nih Pak? Saya kemukakan begini, ada yang disebut dengan institutionalization itu pelembagaan norma-norma, dan internalization itu artinya norma-norma itu mendarah daging. Sebelum saya menuju ke arah new normal, sebenarnya realitas atau kesadaran untuk melakukan hal-hal yang baru, bukan nilai baru ya, tapi aturan-aturan baru. Misalnya contoh menjaga jarak, stay at home, atau work from home, itu juga bagian dari yang disebut dengan new normal. Sebelum pemerintah menerapkan itu sebagai sebuah aturan yang dilembagakan. Artinya apa? Kita nggak kaget ketika pemerintah nanti akan menerapkan new normal, karena kita sudah melakukan itu. Nah, kontribusi UBK, dia sudah melakukan itu. Beberapa hal tadi. Ini ada sebuah rekayasa sosial yang dilakukan oleh Universitas Bung Karno dalam usaha untuk menuju normal. Tanpa harus itu, kita sudah melakukan itu sebenarnya. Proses ini kita temukan kembali dengan apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, karena nilai itu sudah mulai terbentuk dalam masyarakat. Jadi masyarakat sudah mulai nggak kaget sekarang. UBK dengan bekerja di rumah, dengan belajar di rumah, dengan menjaga jarak,
itu sudah membuktikan bahwa kita mengambil bagian kontribusi dalam hal bagaimana kita bisa keluar dari kasus. Pembahasan tentang ini adalah kontribusi pemikiran kita terhadap bagaimana UBK memberikan pemikiran-pemikiran bagi masyarakat, masalah-masalah yang terjadi atau reaktualisasi nilai-nilai ini. Artinya bahwa sebenarnya kuncinya ada di kita sendiri, masyarakat sendiri, dan nilai-nilai itu ada di kita sendiri. Jadi artinya kita memberikan kontribusi besar kepada masyarakat dan pemerintah dan negara. Saya pikir itu. Luar biasa, Pak. Nah, sekali lagi, Pak, kita kan balik lagi, Pak, nih ya. Kita kan adalah kampus UBK, Universitas Bung Karno. Kita membawa nama Sang Bapak Bangsa. Ya. Nah, kira-kira pemikiran Bung Karno yang menurut Bapak paling tepat untuk kondisi saat ini nih, pandemi COVID-19 yang diangkat tuh apa, Pak? Yang relevan untuk sekarang dan bisa diangkat nih, Pak. Ya, kalau saya bicara tentang nilai filosofi tentu Pancasila. Nilai asas gotong royong, kebersamaan, persatuan, kesatuan. Itu yang paling pokok. Tetapi kalau ingin ditanyakan tentang apa sih yang bentuk yang pemikirannya yang bisa kita pakai, yaitu Trisakti. Sekarang kalau kita lihat, semua negara punya masalah. Amerika aja punya masalah. Besar lagi masalahnya, Pak. Ya, masalahnya lebih besar lagi. Nah, artinya bahwa ini mendidik kita loh sebenarnya. Kalau Trisakti itu kan menjelaskan bahwa apa yang disebut kemandirian dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, berkebudayaan dalam bidang budaya. Artinya kita dalam situasi saat ini semua negara-negara punya masalah, kita diajak untuk mandiri, untuk mampu beradaptasi dan survive. Dan rupanya kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena sebelumnya kampus UBK juga salah satunya juga mempromosikan dan mengedepankan tentang kampanye tentang revolusi industri. Jadi ketika kaget, Sivitas UBK udah siap. Perkuliahan sudah jalan melalui online. Daring kan? Nah, betul, berarti daring. kita udah memberikan kontribusi. Kemudian, Jadi yang saya katakan pemikiran tadi, apa yang disebut mandiri dan beradaptasi, itu sudah dilakukan oleh masyarakat kita. Survive untuk bisa mengatasi ini. Saya percaya bahwa ada beberapa peluang-peluang kehidupan ekonomi yang hilang, tapi ada banyak juga yang muncul. Nah, makanya saya pikir gini, dalam konteks kebersamaan dalam Pancasila, saya peduli dengan Anda karena dia bagian dari kita. Itu yang harus kita lakukan. Kita lihat kasus contoh di beberapa negara kayak di Italia. Mereka tidak peduli. Mereka ingin menikmati, karena masyarakatnya justru yang menghancurkan mereka sendiri. Nah, kuncinya di kita adalah yang saya katakan tadi, pemikiran-pemikiran Bung Karno sebenarnya bukannya tidak relevan. Justru kita hanya tugasnya mencari relevansi dan perkembangan. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa menemukan sebenarnya tidak ada yang baru untuk itu. Tinggal maukah kita komit untuk. Karena saya katakan, kenapa kita harus bahas Soekarno-nya? Menghilangkan Soekarno dan hanya membahas pemikiran, berarti kita memangkas rantai apa yang disebut dengan tali historis dan cita-cita awal dari pemikirannya. Karena bedanya dengan bangsa-bangsa lain. Dia tadi saya katakan kemukakan, dia hanya membebaskan sebuah bangsa, tapi tidak memberikan landasan pemikiran mau kemana sebuah bangsa tersebut. Makanya tidak berlebihan. Kalau kita membahas Pancasila, kita juga harus bahas the founding father kita, Bung Karno. Betul, Pak. Luar biasa, Pak. Nah, Pak, tadi kan di awal-awal perbincangan kita kan sempat ada kesebut tentang bonus demografi, Pak, ya. Mungkin untuk masalah bonus demografi ini, Pak, apa sih kira-kira dengan bonus demografi ini yang kita bisa lakukan sebagai Indonesia biar kita itu semakin erat dan semakin menjadi satu bangsa gitu, semakin ini loh Pak, semakin menyatulah gitu istilahnya Pak. Iya. Bonus demografi itu 2030 sampai 2045. Dan ini ujian pertama generasi bonus demografi kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Di negara lain yang sudah berjatuhan korbannya, usia produktif muda kita tough dan tangguh. Kita bersyukur untuk itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana korban sekalipun memang ada, tetapi bagaimana usia produktif ini tangguh dalam menghadapi COVID-19 sebenarnya. Nah, untuk itu, kesadaran untuk tetap sehat menjadi penting bagi kita bersama. Kenapa saya harus peduli pada orang lain untuk sehat? Kenapa saya harus peduli? Saya harus sehat. Karena supaya beban terhadap negara dalam hal mengatasi dampak ini
bisa berkurang. Kenapa saya perlu negara ini sehat dan kuat? Supaya dia bisa membawa bangsa kita ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Menjaga saya sehat berarti mengurangi beban negara untuk mengatasi masalah ini. Jadi saya katakan begini, tadi ujian pertama generasi dari bonus demografi kita saat ini adalah COVID-19. Maka kemudian ke depan mungkin setelah berikut ujiannya adalah seleksi-seleksi yang disebut dengan apakah mungkin generasi kita ini mampu bersaing dalam kompetisi ke depan. Itu ujian kedua. Dan lulus, semoga dengan berakhirnya COVID-19, maka bonus demografi yang terjadi di kita saat ini nanti telah lolos dalam ujian pertama dari COVID-19. Jadi kita harus sehat. Generasi bonus harus sehat untuk tangguh dan tahan supaya mampu bersaing ke depan. Seperti itu. Seperti itu Pak, luar biasa Pak. Nah, kembali lagi kan kami juga tadi sempat membahas sedikit tentang digital Pak ya. Nah, perkembangan teknologi kan khususnya sekarang ada sosial media dan sebagainya kan itu cenderung membuat orang tuh sepertinya silakan Pak. Silakan Pak God. Ya, saya lanjut Pak ya. Jadi perkembangan teknologi zaman sekarang nih Pak, apalagi adanya sosial media itu Pak, itu kan ada kecenderungan membuat orang sepertinya tuh lebih individualistik ya Pak. Tapi nyatanya kalau kita lihat zaman sekarang seperti yang tadi Bapak bilang, sekarang kita itu malah terlihat gotong royongnya gitu. Yang tadinya membuat orang sepertinya individualistik, itu membuat orang gotong royong saling membantu. Nah, ini kan kita dalam kondisi ini kan pandemi ini kan sudah sekitar 3 bulanan Pak ya. Dan sudah terbukti kegotong royongan kita secara digital ini Pak ya. Nah, untuk ke depannya nih Pak, kalau kita sudah kelar pandemi, semoga new normal juga sudah lewat, kita bisa kembali seperti semula banget Pak. Gimana caranya untuk tetap memupuk, apalagi generasi muda Pak, penggunaan media sosial atau teknologi ini Pak, tetap dengan azas gotong royong dan tetap saling membantu dan bersatu Pak. Ya, jadi ada istilah mengatakan gini, itu arus perubahan ini itu seperti sungai. Daripada kita harus melawan arus, lebih baik kita belajar untuk berenang. Atau kalau harus bilang, daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin, mempersiapkan diri. Itu realitas yang tidak bisa dihindari. Pak Claude tadi dikatakan bahwa dampak yang ditimbulkan karena media sosial dan teknologi, orang dia mengambil jarak dengan realitas sosialnya. Orang sibuk dengan, atau yang saya sebut dengan istilah alone together, ada seorang ahli mengatakan demikian, saya mengutip itu ya. Jadi dia bisa rame-rame tapi merasa sendirian di situ, sibuk dengan kesibukannya sendiri. Cuma akhirnya dengan situasi saat ini, manusia mulai menyadari dengan stay at home, bahwa kesadaran terhadap relasi kemanusiaan mulai tumbuh. Berbela rasa, berbagi, akhirnya mulai tumbuh. Sayangnya, ketika dia dipaksa untuk stay di rumah, tadinya ketika itu bebas, dia mengambil jarak. Tapi begitu dia sudah kembali ke rumah untuk melakukan semua aktivitas, dia akhirnya menyadari tentang prinsip kemanusiaannya. Relasi kemanusiaan itu dibutuhkan. Akhirnya saya bilang, dalam situasi seperti ini, kesadaran-kesadaran itu muncul. Nah, menurut saya, ke depan, sebenarnya yang berubah itu adalah perilaku. Tapi prinsip-prinsip nilainya tetap ada dalam masyarakat. Artinya kalau tadi, yang terjadi adalah, manusia ini tidak bisa menyangkal kemanusiaannya. Manusia sebagai makhluk sosial itu, sebenarnya tidak bisa diingkari. Ada kerinduan untuk bisa berelasi. Dalam situasi saat ini bisa dilakukan dengan tetap menjaga jarak dan melakukan kontak sosial melalui apa? Melalui media digital. Dan itu menjadi proses dari adaptasi manusia. Kalau dikatakan oleh si Ward and Dubos, dia katakan manusia saat ini itu hidup dalam 2 dunia. Dunia biosfer, alam, dan dunia teknosfer. Sebenarnya kita menuju pada sebuah masyarakat, ke depan masyarakat yang saya sebut dengan antariksa ya, di mana semua jaga jarak, APD, alat perlindungan diri, teknologi digital, robotik, dan sistemisasi, saya menuju ke arah sana. Siap atau tidak siap, kita harus menghadapi itu. Nah, kaitannya tadi dengan
menghadapi situasi saat ini, sebenarnya tidak, yang berubah itu perilaku, bukan nilai. Manusia tidak bisa menyangkal kemanusiaan. Jadi kalau ke depan kebersamaan dan kekeluargaan tetap ada, cuma mungkin bentuknya yang berubah. Kalau orang bilang saya menjaga jarak, itu karena saya peduli untuk Anda, kesehatan Anda. Saya peduli kesehatan Anda supaya jangan kena saya. Saya juga peduli kesehatan saya supaya jangan menggunakan orang. Itu kan bentuk kebersamaan. Cuma kalau dulu yang disebut kebersamaan itu orang harus yang disebut menyentuh, Ngumpul. sekarang harus menjaga jarak. Jadi perilakunya yang berubah, nilai tidak. Gitu, Jadi nilai. saya pikir saya optimis ya. Nah, Ya. nilai tidak berubah, tapi bentuk aturan-aturan dan perilaku gotong royong yang berubah. Saya kasih contoh. Dulu yang disebut dengan gotong royong itu orang harus bertemu secara fisik. Tadi Pak Klot sudah bisa menjelaskan bagaimana ada bentuk gotong royong bersama dalam bentuk bantuan. Mungkin orang Rp1.000 saja dalam kasus bantuan terhadap COVID-19 untuk korban COVID-19 yang digalang oleh penyanyi lagu Jawa itu ya, Didi Kempot. Iya, Ada orang yang menyumbang Rp1.000 loh. Artinya kalau semua orang melakukan itu, berarti gotong royong. Semua orang bisa memainkan peran gotong royong yang kebersamaan itu dengan bentuk yang berbeda-beda. Jadi itu kita dipersatukan dengan situasi ini. Betul, Pak. Jadi saya perhatikan nih, Pak ya. Zaman boleh berubah, ya Pak ya. Zaman boleh berubah, tetapi ternyata di Indonesia itu nilai-nilai kita tuh sebenarnya nggak pernah berubah, Pak ya. Tetap Ya, Pancasila betul. dan gotong royong ya, Pak. Ya, betul. Ya, Betul, Pak. nilai-nilai ini yang tidak berubah. Iya, Pak. Gotong royong itu kan kalau Bung Karno kemukakan yang disebut dengan bahwa ada relasi kita sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sesama. Tuhan itu transendental, jauh. Nah, wujud dari kita menunjukkan kecintaan kita terhadap Tuhan adalah tentu pada karya-karya Tuhan, yaitu manusia. Kebersamaan gotong royong itu sebenarnya landasan pemikirannya. Jadi saya katakan saya peduli dan mencintai sama saya dengan kita berbela rasa tadi, dengan nilai-nilai gotong royong tadi terhadap sesama. Siap, Pak. Makasih banyak, Pak. Nah, Pak, kebetulan waktu kita udah hampir habis, Pak. Kita hanya punya waktu sejam, Pak ya. Tapi sebelumnya, saya mau tanya sama Bapak nih. Hari ini adalah hari lahir Bung Karno. Ya. Khususnya untuk hari ini, Pak. Kira-kira ada nggak sih pesan-pesan yang menurut Bapak penting bagi generasi muda Indonesia, khususnya untuk mahasiswa UBK? Oh iya. Saya mau mengatakan Anda harus sehat, Anda harus kuat, karena ada tugas Anda untuk menghadapi masa ke depan, era bonus generasi, ada tanggung jawab di pundak para mahasiswa untuk membawa bangsa ini ke arah yang saya percaya mahasiswa saya itu adalah student today, Leader tomorrow. So Anda harus kuat, harus tough. Pelajaran apa yang kita bisa dapat dalam krisis ini? Pertama, mahasiswa kita UBK dan kita semua harus mampu beradaptasi dengan situasi. Harus kreatif, inovatif, supaya bisa survive. Yang kedua, belajar. Harus punya kemampuan untuk belajar. Belajar itu, dalam bahasa Latin tadi saya istilah, non scholae sed vitae decimus. Orang itu belajar bukan untuk sekolah, tapi belajar untuk hidup. Maka belajarlah supaya kita bisa hidup ke depan dan menghidupi orang lain. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan. Ini penting bagi sebuah bangsa. Sehebat apapun pemerintah dan negara kita, kalau masyarakatnya tidak mau keluar dari krisis ini, percuma. Maka kuncinya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini dilandasi atau melandasi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Itu penting buat saya. Luar Dan kita biasa, semua. Pak. Itu pesan saya. Luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak, waktunya hari ini, Pak. Sekali lagi buat teman-teman UBK yang sudah ikut komen di bawah juga. Tadi banyak yang bilang, mantep Pak Frankie. Ya. Dan Selamat ulang tahun, selamat Hari Pancasila dan Hari Ulang Tahun Bung Karno. Ya. Siap, Pak. Dan Sehat selalu. Sehat selalu, Pak. Dan ini juga, Pak ya, salam Soekarno Muda. Terima kasih waktunya, Pak, untuk datang, Pak. Dan
sampai jumpa lagi ya Pak ya. Semoga dalam Oke, waktu yang terima dekat kasih. kita bisa jumpa di kampus lagi Pak, bisa Amin, amin. melakukan kegiatan kita seperti biasa ya Ya. Pak. Oke, Ya. terima kasih Pak. Selamat Salam siang Pak. untuk Soekarno Muda semua. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya. Ya, dan untuk Soekarno Muda yang masih menonton, jangan lupa Oke. kami akan kembali lagi tanggal 11 Juni ini dengan sebuah IG Live lagi. Siapakah bintang tamunya? Ya nanti pantengin aja terus IG kita, Instagram kita, nanti informasinya bakal ada di sana. Dan saya juga lihat tadi di komen banyak yang menanya untuk mau menjadi mahasiswa UBK gimana. Nah, yang nanya cara jadi mahasiswa gimana itu silahkan cek ke halaman kita. Langsung klik aja di profil kita di www.pmb.ubk.ac.id. Di situ bakal ada informasinya banyak sekali. Gimana sih caranya menjadi anak UBK dan bisa langsung daftar juga ya. So guys, sekali lagi selamat merayakan hari lahir Bung Karno. Stay safe, sehat selalu. Jangan lupa tetap di rumah dan jangan lupa belajar untuk UTS minggu depan. Saya Claudi dari UBK, terima kasih dan sampai jumpa.